Stalling only goes so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kedua kalinya tak lupa kita hanturkan selawat serta salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ila nur. Baik, perkenalkan, nama saya Mulyaningsih, nomor induk mahasiswa 200111031. Di sini saya sebagai moderator beserta penyampaian materi yang kedua. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ade Putri Deviana Ahmad dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Rizkia Rahmatillah. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ade Putri Deviana Ahmad, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Putri Deviana Ahmad, NIM 2001100053, kelas 3B, prodi PIAUD. A. Deteksi dini dalam penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak. Deteksi dini dalam penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua peristiwa yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Pertumbuhan merupakan suatu perubahan dalam ukuran tubuh dan merupakan sesuatu yang dapat diukur seperti tinggi badan, berat badan, lingkar kepala yang dapat dibaca pada buku pertumbuhan. Sedangkan perkembangan lebih ditujukan pada kematangan fungsi alat-alat tubuh. Sebagai contoh, kaki untuk melompat, gerakan kasar, jari-jari tangan untuk menulis, mengancingkan baju, gerakan halus, pemahaman bagaimana anak belajar dari lingkungan untuk mengerti anggota tubuh, warna, bicara. Anak mampu mengungkapkan sesuatu yang dimaksud dan sosialisasi. Pemantauan pertumbuhan merupakan salah satu kegiatan utama program perbaikan gizi yang menitik beratkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak. Pemantauan pertumbuhan merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari penilaian pertumbuhan anak secara teratur melalui penimbangan setiap bulan, pengisian kartu menuju sehat, penilaian status pertumbuhan berdasarkan kenaikan berat badan. Di Indonesia, jumlah balita pada tahun 2012 sebanyak 3,31,8 juta jiwa dari jumlah penduduk 250 juta jiwa atau sebesar 12,72%. BKKBN dalam Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2013. Menurut Depkes RI 2006 bahwa 16% balita Indonesia mengalami gangguan perkembangan, baik perkembangan motorik halus dan kasar, gangguan pendengaran, kecerdasan kurang, dan keterlambatan bicara. Stimulasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian pada balita berlangsung optimal sesuai dengan umur anak. Deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang perlu diperlukan untuk dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita. Penyimpanan tumbuh kembang balita sebagai tindakan koreksi agar tumbuh kembangnya kembali normal atau penyimpanannya tidak semakin berat. Kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpanan tumbuh kembang balita yang menyeluruh dan terkoordinasi diselenggarakan dalam bentuk kemitraan antara keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dengan tenaga profesional akan meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak usia. Baiklah, yang kedua adalah upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak merupakan hasil interaksi faktor genetik dan faktor lingkungan, baik lingkungan sebelum anak dilahirkan maupun lingkungan setelah anak itu dilahirkan. Faktor pralahir, supaya janin selama di kandungan dapat tumbuh dengan baik, harus dijaga agar setiap kelainan diketahui sedini mungkin dengan melakukan pemeriksaan kehamilan yang teratur. Hal-hal
hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya yang pertama adalah gizi. Gizi ibu pada waktu hamil, kenaikan berat badan wanita hamil yang baik selama kehamilan adalah 10-12,5 kg supaya pada saat lahir berat badan bayi tidak rendah. Berat badan bayi rendah selain menyebabkan tingginya jumlah bayi yang sakit atau meninggal, juga lebih berisiko buruk terlebih tumbuh dan terhadap tumbuh kembang anak pada selanjutnya. Untuk mencapai hal tersebut, dianjurkan pada ibu hamil untuk meningkatkan kalori makanan yang dimakan dengan tambahan sekitar atau porsi makanan lebih banyak daripada sebelum hamil, dan juga yang mengandung gizi lengkap. Juga ditambahkan vitamin-vitamin yang terutama mengandung zat besi supaya ibu tidak menderita anemia yang juga akan berpengaruh buruk pada janin yang dikandungnya. Yang kedua adalah penyakit pada ibu. Hampir semua penyakit berat yang diderita ibu pada saat hamil dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, atau berat badan bayi rendah. Juga beberapa dapat menyebabkan infeksi pada janin, gangguan pertumbuhan janin, bahkan cacat bawaan. Infeksi yang sering menyebabkan cacat bawaan yang dikenal adalah toxoplasmosis, rubella, Hypenis simplex. Yang lainnya juga bisa berpengaruh adalah cacar air, hepatitis, campak, dan lain-lain. Selain yang tersebut di atas, beberapa penyakit ibu yang berpengaruh buruk pada janin diantaranya adalah hipertensi atau penyakit jantung, ginjal, asma, kencing manis. Oleh karena itu, dianjurkan sebelum dan selama hamil, ibu memeriksakan kesehatannya secara teratur. Faktor pada saat lahir, persalinan yang berjalan mulus tanpa komplikasi pada bayinya akan memberi dampak yang baik bagi tumbuh kembang anak di kemudian hari. Karena berbagai komplikasi persalinan seperti anak tidak segera menangis saat lahir, terutama lahir, dapat mengakibatkan kelainan tumbuh kembang. Oleh karena itu, perawatan perlahiran sangat penting. Dengan perawatan perlahiran yang baik, akan dapat dilakukan tindakan secara lebih awal sehingga bayi lahir dengan selamat. Faktor setelah lahir, bagaimana caranya untuk mendapatkan anak yang sehat? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok kami, yaitu Rizkia Rahmatillah. Kepadanya dipersilahkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya yang pertama gizi. Gizi anak. Makanan memegang peranan amat penting dalam tumbuh kembang anak, karena anak sedang masa dalam tumbuh sehingga kebutuhan berbeda dengan orang dewasa. Pemberian ASI sangat penting bagi bayi dikarenakan selain nilai gizi yang tinggi, terdapat zat-zat kekebalan yang melindungi anak dari berbagai macam infeksi. Di samping itu, dengan menyusui akan mendekatkan hubungan antara anak dengan ibu. Sentuhan serta belayan yang dilakukan oleh seorang ibu pada saat bayi berada di dalam dekapannya memberikan rasa aman sehingga bayi akan lebih tenang. ASI adalah makanan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang bayi di bulan-bulan pertama kehidupannya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datangnya dari diri pribadi kami sendiri dan benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.